Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahzati Tasani, NIM D03219038. Saya Fira Agus Musiana, NIM D93219075. Hanas Arifin, NIM D93219097. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian dan struktur organisasi dalam proyek. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi dikelola, sedangkan organisasi proyek sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan proyek. Struktur organisasi proyek pada hakikatnya berawal dari organisasi fungsional di mana pengelola proyek dari suatu bagian meminta agar pegawai fungsional yang bekerja pada proyek tersebut dapat dipindah untuk bekerja sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Identifikasi kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga pelaksana proyek, dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia guna menentukan siapa saja yang terlibat dalam sebuah proyek. Salah satu caranya melalui departementalisasi atau departementasi, yaitu proses penentuan cara untuk mengelompokkan kegiatan. Hasil pembagian tersebut akan memudahkan pemilihan personil tim proyek yang dibutuhkan berdasarkan jumlah, jadwal, dan kualitasnya. Berdasarkan fungsinya, departemen dapat dibagi menjadi dua, yakni Departemen Teknis Manajemen dan Departemen Fungsional Non-Teknis. Adapun kedudukan tim inti proyek yang pertama adalah kantor pusat yang menangani perencanaan dan pengadaan, dan yang kedua adalah lokasi proyek yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Adapun anggota dari tim proyek diantaranya yakni kontraktor administrator, project akuntan, customer liaison, production coordinator, manajer lapangan, dan juga quality assurance supervisor. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi struktur organisasi proyek. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Sedangkan organisasi proyek sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif. Dalam organisasi proyek, terdapat jenis-jenis organisasi yang dipergunakan dalam organisasi proyek. Yang pertama yaitu organisasi proyek murni, di mana menjadi organisasi tersendiri dengan sifat teknis administrasi yang terpisah dan ikatan dengan organisasi induk berupa laporan kemajuan secara periodik mengenai proyek. Adapun struktur organisasinya yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu organisasi fungsional, di mana organisasi yang memiliki susunan dari satuan-satuan yang menangani tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dilengkapi dengan subordinatif, atau bisa dikatakan bahwa organisasi fungsional yaitu mengelompokkan orang-orang yang melakukan kegiatan serupa dalam departemen. Adapun contoh struktur organisasi fungsional yaitu sebagai berikut. Yang ketiga yaitu organisasi matriks, di mana merupakan gabungan dari organisasi proyek murni dan organisasi fungsional untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada dan merupakan jalan tengah dari keduanya. Organisasi matriks adalah organisasi proyek murni yang melekat pada organisasi fungsional. Berikut adalah contoh struktur organisasi matriks. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.